pada hari Nyepi ini kita memang sengaja mengambil konten di tempat yang sepi sesuai dengan pembahasan kita Nyepi. Baik Nyepi dalam konsep Hindu, Nyepi dalam konsep Islam, Nyepi dalam konsep budaya orang lokal. Madura. Seperti itu. Jadi Nyepi itu adalah kemesraan kita atau ketika kita bisa bermesraan dengan Tuhan. Seperti halnya alhamdulillah kita berjumpa lagi pada ngobrol-ngobrol santai, di mana pada bulan ini adalah banyak momen-momen yang menurut kita perlu diobrolkan. Ya, baik itu berkaitan dengan orang Madura atau bahkan dengan hal-hal yang lainnya juga. Nah, pada kesempatan malam ini di tempat yang sunyi, di tempat yang penuh insya Allah mubarakah, kita akan ngobrolin tentang Nyepi. Bertepatan dengan hari Nyepi. Nah, betul. Pasnya kita seperti itu. Bertepatan pada hari Nyepi, kita ngobrol-ngobrol di tempat yang sunyi, kita akan mengobrol tentang hari raya Nyepi. Baik itu definisi Nyepi dalam agama Hindu itu sendiri, saudara kita umat Hindu, atau nanti kita tarik dalam agama Islam, sebagaimana agama kita, dan juga kita tarik lagi ke budaya lokal, yaitu kearifan lokal Madura. Nah, di mana dalam Nyepi, ya sebelum kita membahas tentang Nyepi, kita mengucapkan dulu selamat Hari Raya Nyepi untuk saudara kita umat Hindu. Semoga bahagia selalu. Nah, jadi Nyepi menurut saya setiap agama pasti mempunyai hari raya Nyepi. Mungkin kita obrolin hari Nyepi dulu seperti apa ya? Ya, kalau kita mengatakan hari Nyepi itu sebagaimana dipahami oleh saudara kita yang sebangsa dan setanah air tapi berbeda agama, yaitu umat yang beragama Hindu, maka Nyepi itu adalah hari raya besar umat Hindu yang dirayakan pada setiap pergantian tahun Saka. Artinya mereka punya hari raya besar, waktunya ditentukan, dan juga sudah menjadi aktivitas rutin mereka. Itu sama kayak kita misalnya, kita juga punya hari raya, 2 hari raya ya yang besar. Iya, 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha, waktunya jelas, ditentukan, jelas, sama kayak saudara kita. Cuma yang menarik bagi kita obrolkan itu adalah apa sih dan bagaimana aktivitas Nyepi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu. Kalau yang saya pahami, Nyepi yang dilakukan mereka itu adalah sebuah, ya apa ya, bagaimana saya membahasakan itu, pola mengelabui. Kenapa? Karena ini pergantian kan, pergantian tahun, sehingga mereka punya harapan dia akan berganti kepada tahun yang baik. Sehingga pada momen itu orang-orang yang beragama Hindu itu semuanya wajib sunyi. Mereka tidak boleh ada aktivitas apapun yang berisik. Bahkan sekelas lampu tidak boleh hidup. Kerja tidak boleh berangkat kerja. Sekolah tidak boleh. Semua harus begitu sunyi. Kenapa? Karena dalam pemahaman mereka itu dalam rangka mengelabui setan. Karena dianggap ketika momen pergantian itu harapannya mereka baik, setan tidak tahu kalau di situ ada kehidupan, sehingga mereka terselamatkan. Harapannya di tahun baru itu mereka menjadi orang-orang yang begitu luar biasa, bersih dari segala kesalahan, bersih dari segala pola pikir yang tidak baik, sehingga optimis menyambut tahun baru itu menjadi pasti oleh mereka. Jadi silau saja. Kenapa? Dalam pemahaman mereka, setan akan menggoda mereka agar mereka sama di tahun-tahun sebelumnya itu. Mungkin ini hanya gambaran aja ya Rasen. Iya, tapi kita bebas kok menggambarkan yang lainnya juga sesuai dengan letterlek yang ada itu. Ya benar. Jadi hari raya Nyepi biasanya kita, kalau semua kita berbicara hari raya Nyepi, pasti kita fokusnya ke Hindu. Betul. Gitu. Tetapi kalau semua kita tarik lagi, setiap agama mempunyai hari raya
bukan hari raya, mempunyai tradisi Nyepi masing-masing. Kalau seumpama dalam Hindu biasanya sebelum perayaan Nyepi pada tanggal 1 tahun Saka tersebut biasanya melakukan perayaan ritual-ritual keagamaan. Kalau seumpama di Jogja itu ada di Candi Prambanan, di mana Betul. pusat di Jogja itu adalah Candi Prambanan. Bukan di Jogja itu sih, apa namanya? Masuk anu itu. Masuk Semarang. Jawa Tengah. Semarang. Bukan, masuk Jawa Tengah. Masuk Jawa Tengah, tapi mayoritas orang mengenalnya Jogja. Di mana di situ melakukan ritual dari Candi Boko sampai dari Candi Ratu Boko sampai Candi Prambanan. Dan biasanya di hari raya Nyepi itu juga orang-orang non-Hindu, orang-orang non-Hindu itu biasanya mendapatkan berkah gratis masuk Candi Prambanan. Itu yang dilakukan ente kan? Iya. Ketika menjadi mahasiswa di Jogja dulu. Saya sebenarnya bukan melakukan, tapi karena saya jurusan perbandingan agama, saya mendapatkan berkah dari jurusan saya. Kira-kira ya berbaur lah. Berbaur. Jadi kita hidup di rumah yang sama. Kalau seumpama kita beda dalam agama, kita sama dalam warga negara. Kalau cuma kita beda dalam warga negara, kita sama dalam kemanusiaan. Nah, seperti itu. Ya, makanya ini kan menarik sebenarnya. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu menarik. Artinya apa? Kalau mungkin dalam Islam itu ada juga namanya uslah. Uslah itu ya uslah itu kita juga menghindari keramaian. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Menghindari segala aktivitas yang tidak baik. Ini ada literaturnya. Bahkan di Al-Quran sendiri banyak mencontohkan bagaimana pola-pola uslah itu. Contoh, Ashabul Kahfi misalnya. Dia uslah dari raja yang zalim menuju ke gua dalam rangka menyelamatkan akidahnya. Dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ini kan sama polanya sebenarnya. Praktiknya yang berbeda. Polanya adalah bagaimana dia mendekatkan diri ke Tuhan, menyelamatkan keimanannya. Dengan cara menghindari raja yang zalim karena mau dibunuh juga, dia ke gua sampai tertidur di situ beberapa ratus tahun lamanya. Kila-wakila 330 dan sebagainya, itu masih banyak literatur yang berbeda. Nah, ini sebenarnya kan sama. Kalau mereka menyebut Nyepi, di kita memang tidak dirayakan dalam bentuk konkret, tapi ada istilah yang bisa dikatakan sama dengan Nyepi itu sendiri. Itu. Benar. Jadi kalau seumpama dalam Hindu itu ada perayaannya, di mana perayaannya di Hindu itu biasanya yang saya tahu teman-teman atau saudara-saudara umat Hindu biasanya 1 hari sebelum hari raya Nyepi, pada tanggal 1 Saka tersebut, biasanya itu belanja dulu. Belanja semua kebutuhan pokok yang akan dimakan, belanja yang kira-kira dibutuhkan apa, sehingga pada hari raya Nyepi kita di situ tidak boleh menghidupkan lampu seperti yang dibilang tadi. Bahkan kompor pun kalau semua kita tidak mau masak, itu pun tidak boleh. Sebenarnya kalau semua orang non Hindu pengen lihat hari raya Nyepi itu biasanya di Bali, di mana di Indonesia itu bukan fokus sih, tapi komunitas terbanyak atau mayoritas agama Hindu saudara kita adalah di Bali. Hidupnya di Bali ya. Dan bahkan dari toleransi agama Islam, biasanya kalau perayaan Nyepi itu ketepatan pada hari Jumat, biasanya saudara-saudara Islam, saudara-saudara Muslim kita tidak menyalakan loudspeaker karena toa untuk menghormati atau karena kita saudara untuk menghargai, walaupun tanpa toa pelaksanaan ibadah hari Jumat itu tetap terlaksana karena waktunya udah ketahuan. Tapi yang penting juga kita sampaikan mungkin Zen, bahwasanya perayaan Nyepi itu sebenarnya berawal dari cerita kitab suci Weda, yang mana di situ pada awalnya di India ya. Awal mula Nyepi itu dilakukan di India. Di India pada waktu itu terjadi pertikaian antar suku. Begitu luar biasa, turun temurun, menang kalah dan sebagainya, sampai
pada suatu ketika yang menang itu adalah raja satu atas nama Vaneska. Raja ini yang mampu menyatukan suku-suku yang bertikai itu menjadi sebuah komunitas satu, bahu-membahu membangun negara itu, atau suku lah mungkin waktu atau kerajaan lah pada waktu itu, sehingga ada inisiatif positif dalam rangka merayakan, kalau kita mensyukuri lah, Mensyukuri. persatuan yang dibangun pada waktu itu, maka diadakanlah hari Nyepi. Nyepi itu kan istilahnya ya kalau muhasabah lah, menghitung apa-apa yang terjadi ini baik tidak baik dan sebagainya. Sebenarnya sama ini, cerita ini sama ya kayak yang dilakukan Gus Dur, almarhum itu Gus Dur, Ya. yang dilakukan di Indonesia. Dulu Konghucu tidak pernah diakui di Indonesia. Dan bahkan mungkin dibenci atau di apa ya? Betul, tapi semenjak Gus Dur menjadi presiden, agama Konghucu itu diakui. Ini kan begitu luar biasa. Tatanan yang dibangun Gus Dur, pola interaksi antar umat beragama, ini dibangun sebegitu luar biasa, sehingga kita mampu hidup berdampingan dengan baik dengan mereka itu di Indonesia ini. Iya benar. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang, kalau kita tidak saudara dalam agama, kita saudara dalam negara. Kalau semua kita tidak saudara dalam negara, kita saudara dalam kemanusiaan. Nah, makanya ini kan yang penting. Ini yang penting kita pahami, sehingga kita tidak merasa benar sendiri. Ayo kita yakini kebenaran yang kita anut masing-masing itu. Kalau saya misalnya orang Islam, saya akan meyakini apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad benar, tapi dengan tidak ya menjinggung dan tidak merendahkan agama yang lain. Agama yang lain. Karena gini, dinukum waliyadin. Betul. Dan bahkan kan ada Allah pernah bilang seperti ini, kalau nggak salah. Kalau salah mungkin coba dikoreksi. Seperti ini. Kalau seumpama kau ayahmu tidak ingin dimarah-marahi atau dicela oleh orang lain, maka kamu jangan mencelah ayah orang lain. Ya. Sama, kalau seumpama Tuhanmu tidak ingin dicela atau dicaci maki, janganlah mencaci maki Tuhan orang lain atau kepercayaan orang lain. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita mencaci maki kepercayaan orang lain, secara tidak langsung kita mencaci maki kepercayaan kita sendiri, karena secara otomatis orang lain akan mencaci kepercayaan kita. Ya penting lah sebenarnya. Ya kita sudah punya dasar masing-masing. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun pernah uslah, itu termaktub dalam Al-Quran. Dan nabi-nabi yang lain itu juga pernah uslah atau nyepi lah. Iya. Jadi bahkan dalam ada sebuah ulama itu yang punya kitab itu langsung Al-Uslah wal Infirad, itu mengatakan bahwasanya uslah yang diajarkan dalam Islam adalah menarik diri dari lingkungan yang membawa keburukan. Ini pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Iya benar. Jadi kalau semua kita tarik ke hari raya Nyepi lagi, kalau seumpama ini sebenarnya biasanya sedikit orang yang tahu, tapi saya baru ingat sekarang. Apa itu? Hindu itu sebenarnya bukan nama agama dulu. Hindu itu adalah sebutan nama di Hindustan. Jadi akhirnya dinamai Hindu. Seperti halnya orang Cina itu mayoritas rata-rata tidak pengen dibilang Cina, tetapi orang Tionghoa. Sama halnya dengan Hindu. Hindu dulu itu adalah agama Weda, bukan agama Hindu. Karena kitab-kitabnya adalah Weda, tetapi karena kebanyakan orang menyebutnya rata-rata penganut agamanya itu tinggal di Hindustan, akhirnya dinamai Hindu seperti itu. Ya, pokoknya sebenarnya tidak hanya di Islam loh. Kalau kita melihat konteks kearifan lokal di Madura, ini banyak juga orang-orang yang melakukan proses nyepeh, bukan nyepi ya, nyepeh. Artinya apa? Nyepeh yang dilakukan oleh orang-orang Madura, mereka biasanya datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, mampu menyatukan dia dengan Tuhannya. Dan dianggap di tempat itu juga doa-doa yang dilantunkan mudah diterima oleh Tuhan. Ya seperti kayak tempat sekarang ini. Kita sekarang pada hari Nyepi ini, kita memang sengaja mengambil konten di tempat yang sepi sesuai dengan pembahasan kita Nyepi. Baik Nyepi dalam konsep Hindu, Nyepi dalam konsep Islam, Nyepi dalam budaya orang Madura. Seperti itu. Jadi banyak dulu
orang-orang misalnya bagaimana anaknya akan menjadi baik. Tirakat di tempat yang sepi. dinyepein. Biasanya kalau di Madura itu asta-asta, puju-puju. Memang suasananya luar biasa sehingga kalau kita berdoa jauh dari keramaian, jauh dari hiruk-pikuk sehingga hati menjadi menyatu dengan Tuhan. Ketika hati menyatu dengan Tuhan, maka doa-doa yang dilantunkan tidak mustahil untuk dijabahi. Betul. Dan juga gini, nyepi itu adalah kemesraan kita atau ketika kita bisa bermesraan dengan Tuhan. Seperti halnya kalau seumpama dalam Islam setiap malam sebenarnya kita bisa nyepi di sepertiga malam itu. di mana Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Iya, Tetapi mayoritas iya termasuk kita mayoritas tidak nyepi dengan baik di setiap malamnya. malah yang banyak ngorok. Nauzubillah. Tapi ya itu yang jelas bahwasanya nyepi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ternyata juga dilakukan oleh orang-orang Madura, juga dilakukan dalam Islam, meskipun dalam tanda kutip pola dan prakteknya itu berbeda, tapi tujuannya sama Menurut keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak perlu berdebat soal itu. Yang penting kita adalah kita pupuk. Ini kan kembali ke nyepi dalam konsep Hindu, itu dirayakan ketika mereka pergantian tahun kan. Betul, hanya saja gini, kalau seumpama dalam agama lain atau agama Islam kita sendiri atau bahkan budaya lokal di Madura, itu nyepi bisa dilakukan kapan saja. Betul, tapi kalau dalam Islam itu ada yang spesifik. Kalau untuk pergantian tahunnya ya bukan nyepinya, sakbenan. Betul. Ada di Madura tradisi itu, bahkan di Jawa juga. Tradisi nisfu Sya'ban, di mana pada nisfu Sya'ban itu diyakini adalah setoran amal kita nanti itu. Buku kita amal selama setahun itu disetor sehingga kita berdoa dengan pembacaan Yasin 3 kali. Di mana pada Yasin yang pertama minta ini, yang kedua juga minta ini, keimanan, dunia dan sebagainya itu. Itu juga ada sebenarnya. Cuman itu tidak sama ya dengan nyepi dalam konsep orang Hindu. Gini, kalau seumpama di Sakbanan, ini menurut saya ini budaya lokal Madura lagi ya? Enggak, Sakbanan itu di Jawa. Iya, kalau seumpama Sakbanannya iya. Maksudku budaya lokalnya, biasanya dulu saya masih kecil, masih ngaji ke Langgar dan sejenisnya. Biasanya kalau di malam Sakban itu, kita mandi 7 sumur, ya, atau kita mandi ke laut. Ya, betul itu. Sampai subuh baru kita pulang. Ya, makanya kan itu juga ada filosofinya dan harapan-harapan yang dilakukan itu menjadi terkabul sebenarnya. Di mana kita membersihkan diri dari sebelum-sebelumnya sehingga untuk mengisi rapor-rapor yang baru. Sama halnya dengan di nyepi tadi yang disampaikan kalau semua di nyepi untuk menghadapi tahun baru Saka harus menyepi dulu, harus kalau sumpama bisa merenungkan bagaimana tahun yang akan datang lebih baik lagi daripada tahun yang sebelumnya. Artinya ya ayo kita hargai proses-proses yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dan sehingga kita terjalin hubungan yang harmonis sebagai orang yang satu bangsa, satu nusa. Ini artinya. Betul. Ya, jadi gini, ada ungkapan seperti ini menurut saya. Kalau kita pengen jadi saudara, jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Betul sekali. Kalau sumpah saya dengan jenengan dilihat perbedaannya, pasti kita tidak akan ngobrol di sini. Betul sekali. Artinya, tetapi kalau yang dilihat adalah persamaannya, dan bahkan kalau semua berkeluarga, kalau yang dilihat perbedaannya. Kalau bab keluarga saya punya ungkapan yang menarik. Kalau dulu ini kita ngomong agak, ya mohon maaf ya netizen, kita agak melenceng sebentar sedikit aja. Ya. Kalau kita kan mencari pasangan yang sempurna. Kalau dalam konsep Islam yang soleh dan soleha. Ini saya berpikirnya, kalau tidak ada yang soleh, yang soleha, kenapa kita tidak berproses menjadi soleh dan soleha? Kenapa? Untuk mencari yang ada itu susah, Razet. Ketika yang ada nggak ada, maka kita yang berusaha menjadi yang soleh dan soleha, sehingga kita tidak tidak usah susah-susah mencari kemana-mana. Ketika ada yang cocok, ceples,
langsung. Betul. Gitu. Jadi gini, pasti di setiap, saya selalu bilang seperti ini. Pasangan suami istri itu yang bertahan pasti 50% plus 1 ada kemiripan. Nah, seperti itu. Sama aja, sama juga. Ketika kita dengan lintas agama saudara-saudara kita selain agama Islam, kita cari persamaan kalau kita ingin hidup bersama, rukun bersama, damai bersama. Lah, ini tadi ini hanya sebagai selingan, tapi maknanya juga masuk. Kenapa? Karena kita merayakan Nyepi, Nyepi dirayakan oleh saudara saya yang beda agama dengan saya, tapi satu nusa dan satu bangsa yaitu Indonesia, maka obrolan tadi juga bisa diambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kita harus duduk bareng, duduk bersama untuk sama-sama membuat yang terbaik di Indonesia. Betul. Jadi Gitu. kita, dan bahkan dalam agama Islam bukan berlomba-lombalah dalam kebenaran, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke, Jadi mungkin kita beda dalam kebenaran, tetapi kita sama dalam kebaikan untuk kemajuan Indonesia. Oke, mungkin kawan-kawan netizen kita sudah anggap cukup ya. Tapi harapan saya kalau misalnya ada kawan-kawan netizen yang melihat, menonton channel ini untuk misalnya pengen duduk bareng ngobrol tentang Nyepi, monggo. Dan Begitu bahkan juga dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu yang ya. beragama Hindu, ya saya banyak teman orang Bali yang beragama Hindu. Kalau seumpama pengen ngobrol-ngobrol, tinggal WhatsApp saja. Atau Saja. seumpama yang tidak kenal mau ngobrol-ngobrol bareng, kita karena hidup dalam satu naungan yaitu Indonesia, tinggalkan komen saja di channel Atau ini. juga tinggalkan nomor WA-nya, bisa nanti kita kontak-kontakkan di situ. Mungkin kita anggap cukup ya. Razen minta statement closing untuk pada podcast kali ini. Oke, karena kita hidup di Indonesia, menurut saya ada founding father di Indonesia yang itu berkaitan dengan Nyepi. Saya bacakan aja. Seperti ini, kata Bung Karno. Bung Karno mengungkapkan pada tahun 1933. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja, bersama angin, menceritakan seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata. Seperti itu dari saya. Oke, saya tambahkan saja, saya tidak akan muluk-muluk, saya hanya berharap bagaimana kawan-kawan Hindu yang ada di Indonesia, bahkan ada di mana saja, saya harapkan ayo kita pupuk kasih sayang, kita pupuk kebersamaan, lalu kita bersama-sama membangun dan menjadi yang lebih baik untuk alam. Terima kasih. Ada satu tambahan saya baru ingat. Saya meyakini setiap agama ada ajaran cinta. Jadi kitalah bangun cinta itu dalam kebersamaan. Oke, terima kasih kawan-kawan netizen. Kami dari tim Langker Mesem undur diri. Selamat berjumpa kembali. Selamat Dadah. berjumpa lagi. Salam Nyepi. Selamat Hari Raya Nyepi.